Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbaran beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Seorang anggota KKB diringkus Satgas Damai Kartens di Kabupaten Puncak Jaya. Razia kendaraan di Merauke, polisi berhasil menjaring 50 truk. Kodam kerahkan 2.800 personel amankan pemungutan suara ulang di Papua. Satgas Operasi Damai Kartens kembali meringkus satu anggota kelompok kriminal bersenjata bernama Male Telenggen. Anggota KKB yang masuk DPO ini ditangkap di sebuah honai di Kampung Wuyuneri, Kabupaten Puncak Jaya. Keberadaan Male terpantau melalui observasi udara. Satgas langsung bergerak dan menangkap pria itu tanpa perlawanan. Male diduga terlibat dalam 2 kasus pembunuhan, termasuk penembakan terhadap Serka Jeffrey dan seorang warga sipil bernama Edi Hermanto. Ia diketahui merupakan anggota KKB Yambi di bawah komando Lekagak Telenggen. Dalam penangkapan ini, aparat menyita sejumlah barang bukti, antara lain 1 buah ponsel, beberapa noken, kalung, dan 1 jaket coklat. Male Telenggen diketahui terlibat dalam 2 tindak pidana pembunuhan. Yang pertama terhadap Serka Jeffrey pada 15 Agustus 2024 di Sport Center Kampung Kungguneri, dan yang kedua terhadap warga sipil yang bernama Edi Hermanto di Pasar Sentra Mulia pada tanggal 12 Juli 2025. Dalam kasus terakhir, ia berperan sebagai pengemudi sepeda motor yang mengantar pelaku penembakan, yaitu Nanu Bingga Enumbi. Barang bukti yang berhasil diamankan meliputi 1 unit handphone, 3 noken, 9 buah kalung, dan 1 jaket coklat. Male Telenggen yang tergabung dalam pasukan kelompok kriminal bersenjata Yambi di bawah komando Lekagak Telenggen kini telah dibawa ke Polres Puncak Jaya. Hingga saat ini, tim gabungan Operasi Damai Kartens masih melakukan pengembangan terhadap senjata api yang masih dipegang oleh kelompok Male Telenggen dan jaringan kelompok kriminal bersenjata lainnya. Satgas masih mengembangkan kasus ini, terutama terkait keposisian senjata api yang masih dikuasai kelompok KKB lainnya. Hendra melaporkan dari Puncak Jaya, Papua Tengah. Satlantas Polres Merauke terus melakukan razia untuk menertibkan pengendara bandel. Razia kali ini dilakukan di Jalan Cigombong 7 Wali-Wali dan menyasar truk. Petugas menjaring sebanyak 50 mobil. Pelanggaran yang dilakukan, sebagian besar truk antara lain ketidaklengkapan dokumen, kerusakan komponen keselamatan seperti lampu utama, lampu sein, dan lampu rem. Dalam operasi ini, Satlantas bekerja sama dengan POM TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta petugas dari Samsat. Pengemudi yang terjaring juga langsung diarahkan untuk membayar pajak kendaraan di tempat. Untuk hari ini kita fokus ke roda 6 ke atas. Untuk cara bertindak rekan-rekan di lapangan, ini kebetulan dari Bapenda hadir untuk membantu kita, sekaligus mensosialisasikan kebijakan pemerintah provinsi, yaitu adanya pembebasan pajak. Jadi yang dibayar itu adalah pajak tahun berjalan. Kebanyakan truk yang kena tilang merupakan kendaraan yang beroperasi di luar kota Merauke. Polres Merauke akan terus menggelar operasi patuh di sejumlah titik rawan di kawasan Merauke untuk meningkatkan kepatuhan pengguna jalan, khususnya kendaraan angkutan berat yang berpotensi menjadi penyebab kecelakaan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Mencegah aksi kriminalitas, Polsek Jagebob menggelar razia kendaraan dan minuman keras di sejumlah tempat. Razia melibatkan seluruh anggota Polsek. Polisi memeriksa satu persatu kendaraan yang melintas di jalan utama Jagebob. Polisi menyita 3 botol minuman beralkohol. Kasih Humas Polres Merauke, Ibda Andre, mengimbau pengendara motor tidak berkendara dalam keadaan mabuk. Dari hasil razia tersebut telah diamankan minuman lokal jenis Shopee sebanyak 3 botol dan menegur kendaraan yang tidak lengkap kendaraan maupun surat-surat. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Wilkum Polsek Jagebob, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Selain menyita miras, polisi juga memberikan teguran kepada pengendara yang tidak menggunakan helm. Peredaran minuman beralkohol di Merauke mengkhawatirkan dan memicu banyak kasus kejahatan serta kecelakaan lalu lintas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sebanyak 2.875 personel TNI diterjunkan Kodam 17 Cendrawasih untuk mengamankan PSU di 9 kabupaten kota di Papua yang masuk dalam kategori rawan. Rinciannya meliputi 2.500 personel TNI Angkatan Darat, 120 personel TNI Angkatan Laut, 200 personel TNI Angkatan Udara, dan 55 personel dari Satgas BKO, pasukan cadangan. Pangdam 17 Cendrawasih, Maijen TNI Rudi Purwito mengatakan gelar pasukan dilakukan untuk menjamin kesiapan personel, perlengkapan, dan material pengamanan PSU. Kita mempersiapkan segala sesuatunya sehingga rangkaian pelaksanaan PSU bisa berjalan dengan tertib, aman, lancar, dan kita aparat TNI dan Polri bisa melindungi hak demokratis masyarakat. Intinya memastikan bahwa personil kita siap, baik personil nanti yang akan mengamankan di TPS maupun personil yang dicadangkan untuk menghadapi segala sesuatu yang bisa dimungkinkan terjadi. Saya juga menyiapkan apabila dirasa dari jumlah 2.875 itu nanti mengalami kekurangan karena situasi di luar yang kita prediksi. Saya juga sudah siapkan pasukan-pasukan di luar yang istilahnya yang sudah melaksanakan siap gerak. Pangdam juga menekankan pentingnya netralitas TNI selama proses PSU berlangsung. Pemilihan ulang gubernur dan wakil gubernur Papua dijadwalkan akan dilaksanakan pada 6 Agustus 2025. Ada 2 pasangan calon yang bertarung, yaitu nomor urut 1, Ben-Hur Tomimano, Konstan Karma, dan nomor urut 2, Matius Fakiri, Aryoko Rumaropen. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Sidang perdana kasus dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana venue Aerosport Dinas PUPR Mimika tahun anggaran 2021 resmi digelar di Pengadilan Tipikor Jayapura pada hari Senin. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Tobias menghadirkan 5 terdakwa. Agenda sidang perdana adalah pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kepala Seksi Penyidikan Kejati Papua, Valeri Dedi Sawaki, mengatakan sesuai dengan asas peradilan yang cepat, pihaknya berharap kasus ini bisa selesai sehingga tidak bertele-tele karena Kejati Papua saat ini banyak menangani kasus korupsi. Kami tim dari penuntut umum Kejari Mimika hari ini telah membacakan dakwaan untuk perkara korupsi pembangunan Aerosport di Kabupaten Mimika. Dari kelima terdakwa tadi kami sudah bacakan dakwaan, dan selanjutnya dari kelima salah satu yaitu Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mimika melalui kuasanya mengajukan eksepsi yang nanti akan kami dengar 1 minggu ke depan, sedangkan yang lainnya kita tadi ditunda oleh Majelis Hakim selama 2 minggu untuk dilanjutkan sidang berikutnya. Kemudian terkait rumor bahwa ini terkesan buru-buru dilimpahkan perkara ini ke pengadilan. Di sini kami sampaikan bahwa sesuai dengan kasus peradilan
harus cepat, sederhana, dan biaya murah, dan ini sudah terjadi. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Anton Raharusun meminta keadilan soal pra-peradilan yang bersamaan dengan sidang pembacaan dakwaan. Pra-peradilan yang gugur ini, yang paling penting bagi kami adalah bagaimana proses pra-peradilan itu sebenarnya ada dalam rangka untuk menguji sejauh mana tindakan-tindakan pendahuluan yang dilakukan oleh jaksa dalam kasus ini ya. Baik itu tindakan penangkapan, penahanan, dan kemudian juga penetapan tersangka. Dan inilah kemudian yang akan dikoreksi melalui lembaga pra-peradilan. Karena tindakan-tindakan pendahuluan itu tidak mungkin dikoreksi oleh atasan mereka, baik itu Kejaksaan Tinggi maupun Jaksa Agung. Yang berwenang memeriksa tindakan-tindakan pendahuluan dalam hal upaya-upaya paksa, itu adalah lembaga pra-peradilan. Sidang korupsi itu ditunda pekan depan dengan agenda pembelaan terdakwa. Seluruh terdakwa saat ini masih ditahan di rutan Mapolda Papua dan dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Pembangunan venue Aerosport Mimika pada tahun 2021 diduga merugikan negara sebesar 31 miliar rupiah. Dari kota Jayapura, Papua, Rian Tonai melaporkan. Tarian ini adalah tarian khas Kabupaten Raja Ampat. Mereka menari di ajang internasional yang digelar di Singapura. 6 pemuda Raja Ampat yang tergabung dalam sanggar tari Bilin Kayam berhasil mengharumkan nama daerah mereka di pentas internasional. Mereka berkolaborasi dengan Sanggar Pilar Budaya. 6 pemuda berhasil menyabet kategori emas di ajang bergengsi Asia Art Festival Singapura yang diikuti 20 negara. Ke-6 pemuda ini menampilkan tarian tradisional yang memukau penonton dan dewan juri. Mereka mengantongi nilai tertinggi 95 poin dan berhasil membawa pulang penghargaan tertinggi kategori emas. Terima kasih yang pertama kepada pimpinan kami bisa membawa budaya Raja Ampat dan kami berharap ke depan event-event seperti ini terus melibatkan kami di Raja Ampat untuk mempromosikan budaya Raja Ampat di skala nasional tapi juga di skala internasional. Sekali lagi terkait event ini, kami sangat gembira sekali, apalagi malam hari ini kami mendapatkan medali emas atau golden away. Sanggar Tari Bilin Kayam merupakan binaan langsung Kabupaten Raja Ampat. Mereka mewakili Indonesia dalam festival seni tingkat Asia tersebut. PRGAK berencana akan memperluas pembinaan sanggar seni di wilayah Papua Barat. Ya. Ini untuk pialanya untuk apa? Untuk kemajuan di Raja Ampat juga. Asia Art Festival ke-12 berlangsung di Kresta Ayer, Singapura pada tanggal 17 hingga 20 Juli 2025. Asia Art Festival di Singapura merupakan langkah awal untuk memperkenalkan warisan budaya Raja Ampat ke pentas dunia dan prestasi internasional yang para pemuda Raja Ampat juga mengukuhkan bahwa budaya Papua layak bersaing di tingkat global. Topan melaporkan dari Singapura. Pemerintah Kabupaten Mimika meluncurkan koperasi Kampung Merah Putih sekaligus menggelar pasar murah dan pameran UMKM di Distrik Wania. Saat ini telah terbentuk 152 koperasi yang tersebar di 133 kampung dan 19 kelurahan di seluruh wilayah Mimika. Pemerintah daerah mendorong koperasi-koperasi ini untuk menjadi penggerak utama perekonomian desa serta alat pemerataan ekonomi kerakyatan hingga ke pelosok. Bupati Mimika juga menegaskan agar harga bahan pokok yang dijual melalui jaringan koperasi harus seragam, tanpa ada kesenjangan harga antara kota dan desa.
Jika terdapat oknum pengelola koperasi yang memainkan harga, pemerintah siap memberikan sanksi tegas. Selain meresmikan Koperasi Merah Putih, Pemkab juga menggelar pasar murah. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pemerintah Kota Jayapura resmi bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Papua untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada 20.000 pekerja rentan. Sasaran program ini adalah kelompok pekerja informal seperti petani, nelayan, hingga pedagang kecil yang belum memiliki penghasilan tetap. Mereka akan mendapatkan dua manfaat utama dari BPJS Ketenagakerjaan, yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Pemerintah kota mengalokasikan anggaran sebesar 4 miliar rupiah untuk membayarkan iuran kepesertaan sebesar 16.800 per orang per bulan bagi para pekerja rentan tersebut. BPJS Ketenagakerjaan ini 3 keuntungannya. Pertama, kalau misalnya dia bekerja ada kecelakaan, ada musibah sampai menyebabkan dia meninggal dunia, maka ada santunan satu orang 42 juta. Nah, kalau dia meninggal dunia, maka anak-anak yang ditinggal itu mendapatkan santunan biaya pendidikan selama sekolah SD sampai sarjana. Saya kira cukup bagus. Dan tadi ada 2 warga kita, petugas kelurahan di RT, RW, yang memang korban meninggal dunia dan terdaftar sebagai BPJS Ketenagakerjaan, dan kita beri santunan tadi 2 orang, 1 orang terima 42 juta. Jadi ini benar-benar ada dan nyata. Iuran BPJS Ketenagakerjaan adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh pekerja dan atau pemberi kerja kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai bentuk partisipasi dalam program perlindungan sosial ketenagakerjaan. Iuran ini biasanya dibayarkan oleh perusahaan dan dipotong langsung dari gaji karyawan. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.